Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya kaitan soal-soal yang dan materi juga yang biasa keluar di Utul UGM ya, dan juga mungkin kita akan ambil beberapa soal dari SBMPTN sebagai pelengkap atau pembanding. Dan kesempatan ini kita akan belajar kaitan bab substansi genetik. Ya, sebelum kita mengerjakan soal ya, kita lihat dulu konsep dasarnya ya biar bisa kita langsung masuk nanti pembahasan. Jadi di antara materi kaitan substansi genetik adalah tentang apa sih karakter atau sifat-sifat yang dimiliki oleh DNA dan RNA sebagai materi genetik. Kemudian nanti juga kita akan melihat bagaimana DNA itu dikemas menjadi kromosom. Ya, kemudian juga kita akan belajar konsep bagaimana DNA ya, atau gen-gen yang terdapat pada DNA itu diekspresikan melalui proses transkripsi dan translasi. Pertama kita lihat dulu bagaimana pembahasan tentang struktur dari DNA dan karakter-karakternya. Jadi kita akan melihat atau menyebutkan 5 karakter dasar dari DNA. Yang pertama, DNA itu teman-teman tersusun atas atau berupa polinukleotida ya, di mana polinukleotida artinya tersusun atas rantai panjang dari suatu monomer atau monomer-monomer yang kita kenal dengan istilah nukleotida. Jadi semisal polinukleotida ini adalah makromolekul, suatu senyawa yang ukurannya besar, sementara nukleotida itu monomernya atau mikromolekulnya misalnya. Iya. Maka semisal ada suatu tembok ya, maka tembok itu adalah polinukleotidanya ya, dan tembok itu tersusun atas batu bata ya. Maka di sini batu batanya adalah nukleotida. Maka nukleotida sebagai batu bata pembentukan DNA ternyata terdiri atas 3 komponen lagi ya. Ya, udah pernah pelajari mungkin ada istilah gugus fosfat. Ya. Kemudian ada gula pentosanya. Jadi gula itu bermacam-macam, ada gula berkarbon 3, ada gula berkarbon 4, berkarbon 5 dan seterusnya. Dan ternyata untuk DNA tipe gulanya adalah gula berkarbon 5 atau gula pentosa. Di mana gula pentosa juga macam-macam ya. Yang teman-teman kenal mungkin belajar di konsep metabolisme. Ada di proses fotosintesis reaksi terang, ada namanya ribulosa bifosfat, RUBP. Itu gula berkarbon 5. Ya. Nah, di sini sejenis gula berkarbon 5 yang menyusun DNA itu namanya deoksiribosa. Secara kimiawi kita nggak terlalu detail membahasnya. Ya. Kemudian komponen ketiga adalah basa nitrogen, di mana basa nitrogen ini pada DNA ada 4 macam. Ya, cara menghafalnya guanine, guanin, adenin, timin, dan sitosin. Di mana 2 basa pertama teman-teman adalah basa purin atau kelompok basa purin ya. Sementara 2 basa selanjutnya adalah pirimidin. Intinya basa purin itu lebih kompleks dibandingkan pirimidin karena purin itu terdiri atas
2 cincin karbon ya. Terdiri atas 2 cincin karbon. Sementara pirimidin ini lebih sederhana ya. Timidositosin itu dia hanya tersusun atas 1 cincin karbon. Maka nukleotida ada 3 komponen. Bagaimana ketiganya saling melekat satu sama lain, kemudian membentuk yang namanya nukleotida, maka teman-teman bisa lihat di slide yang sebelah kanan. Ini adalah gulanya, gula pentosanya. Ya. Dia adalah gula jenis deoksiribosa, tersusun atas 5 karbon. Ya. Di mana dari 5 karbonnya itu ada 3 karbon yang penting, yaitu karbon nomor 1, karbon nomor 5, kemudian karbon nomor 3. Ya, bukan berarti karbon yang lain nggak penting ya, cuman kaitan soal ya, kaitan ke soal yang ini potensial untuk keluar. Kenapa? Karena ketiganya punya peran khusus ya, kaitan menyusun struktur nukleotida. Dimana kalau kita lihat di sini, bahasa pertama dari gula pentosanya, gula deoksiribosa ini berperan untuk mengikat basa nitrogen. Ya, ini dia mengikat basa nitrogen. Bisa aja dia guanin, adenin, timin, atau sitosin. Sementara karbon kelima, ya, tadi karbon pertama, karbon kelima berperan untuk mengikat gugus fosfatnya. Maka lengkaplah nukleotida ini memiliki gula pentosa, ya, kemudian memiliki basa nitrogen, dan yang ketiga dia punya gugus fosfat. Kemudian teman-teman, bagaimana setiap nukleotida ini ya kemudian membentuk rantai panjang polinukleotida DNA. Maka bisa dilihat di gambar ini ya. Ini satu nukleotida. Kemudian ini juga satu nukleotida. Ya. Kemudian ini juga satu nukleotida. Yang bawah ini juga satu nukleotida. Maka ada 4 nukleotida di sini. Maka nanti ketika terjadi pembentukan polinukleotida ya. Ini basa pertama, kedua misalnya, atau ini nukleotida pertama, kedua, ketiga, dan ini yang keempat. Maka nanti caranya adalah ini dibikin satu-satu. Ada satu batu bata, ditambahkan batu bata lain, batu bata ketiga, keempat, dan seterusnya. Maka batu pertama ini ada misalnya, terus ditambahin batu bata kedua, gimana caranya? Yaitu fosfat. Ya, dari karbon kedua, fosfatnya ini yang kuning ini, ya, itu nanti akan oleh suatu enzim namanya DNA polimerase, belajar di konsep replikasi DNA, itu nanti diikatkan dengan karbon ketiga dari gula, ya, karbon ketiga dari gula nukleotida pertama. Ya, saya ulangi. Jadi suatu polinukleotida dibentuk dengan cara apa? Ujung fosfat dari suatu nukleotida, ya, itu diikatkan dengan ikatan kovalen dengan karbon ketiga dari nukleotida yang pertama, gitu kan. Ada nukleotida satu, nanti yang keduanya ditempelin. Nah, ujung fosfatnya ini ditempelin di gula dari nukleotida yang satu, yaitu di karbon ketiga. Itulah fungsinya karbon ketiganya. Kemudian begitu seterusnya, yang dibikin lagi yang baru, ujung dari fosfat dari karbon dari nukleotida ketiga ditempelkan lagi, diikatkan lagi dengan karbon ketiga dari gula nukleotida kedua. Ya. Jadi
Tambahinnya satu-satu gitu teman-teman, ya. Ditambahinnya satu-satu batu batanya gitu. Nah, karena prosesnya ini dia udah ada apa namanya? Yang jadi basicnya adalah 5 aksen di atas di sini, ya. 5 aksen ini, maka nanti nukleotida ditambahkan di ujung ketiga. Maka ada konsep 5-3. 5-3, 5-3, 5-3 gitu terus ya. Maka DNA disintesis ya dari mana? Dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Itulah ciri atau karakter DNA yang kedua, ya. Dia disintesis dari arah 5 aksen ke 3 aksen gitu. Terus ada juga kata kunci dibaca, sama nih. Ya, dibaca maksudnya gimana? Misalnya nih, ada suatu basa nitrogen nomor 1, misalnya nukleotida yang basanya jenis J. Ya. Kemudian ditambahkan nukleotida yang basanya adalah basa C. Kemudian ditambahkan lagi nukleotida yang basanya adalah A. Ditambahkan lagi G. Begitu seterusnya ya sampai mungkin panjang membentuk polinukleotida. Mau bikin huruf apa ini? Ya, misalnya A, G dan seterusnya. 3 aksen ya. Maka cara baca maksudnya gimana? DNA ini dibaca dari arah 5 ke 3. Yang dibaca yang mananya? Gugus fosfatnya, gula pentosanya, atau basa nitrogennya? Jawabannya ya basa nitrogennya, karena yang berbeda basa nitrogennya. Adapun gugus fosfat dengan gula pentosa ini sama. Setiap nukleotida sama untuk DNA. Yang berbeda adalah basa nitrogennya. Maka kita pakai simbol basanya di sini. Maka ini teman-teman bacanya gimana? Kita harus baca dari G ini. G, C, ya, A, G, C, A, G, kemudian 3 aksen dan seterusnya. Tidak boleh dibaca dari arah 3 aksen atau konsensusnya, kesepakatannya tidak dibaca dari arah G, A, nggak dibaca dari arah G, A, gitu, C, G ya. Nggak boleh. Sebaiknya dibaca dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Maksudnya disintesis dan dibaca dari arah 5 ke 3. Kemudian karakter DNA yang ketiga. Ya. Ternyata DNA itu tadi kita baru cerita satu untai, satu benang panjang. Ya. Ternyata DNA itu terdiri atas 2 benang panjang yang saling menempel satu sama lain. Saling melekat, saling komplementer istilahnya. Maka di sini DNA terdiri atas 2 polinukleotida yang saling berpilin membentuk istilahnya double helix. Ya, ketika dia membentuk double helix, misalnya tadi ini satu polinukleotidanya yang sebelah kiri, ya. Nah, ini satu benang panjang, ya. Kemudian ini benang yang pasangannya, yang gini. Ini benang pasangannya. Maka dia 2 benang saling melekat. Melekatnya di mana? Di antara fosfatnya kah atau antara gulanya? Ternyata antara basa nitrogen dengan basa nitrogen di bagian tengahnya, di sini. Ya. Timin berpasangan dengan adenin, ya. Guanin dengan sitosin, ya. Nah, ini saya lupa tadi ngomongnya ini.
Ya, guanin berpasangan dengan sitosin, ya nanti kita akan bahas terdiri atas 3 ikatan hidrogen, sementara adenin dengan timin itu berikatan dengan 2 ikatan hidrogen. Maka di sini ya saling berpasangan ya. Guanin sitosin ada 3 ikatan hidrogen, adenin timin lebih lemah yaitu hanya terdiri atas 2 ikatan hidrogen. Maka terbentuklah DNA yang bentuknya berbentuk nggak lurus sebenarnya, nggak lurus gini ya, tapi lebih saling berpiling gitu. Ya, dan seterusnya. Nah, ternyata ketika terjadi pembentukan double helix ini, dia nggak lurus apa namanya? Dia punya istilah dua untai itu yang double helix itu bersifat anti paralel. Apa itu? Artinya berlawanan arah. Artinya berlawanan arah. Maka kalau yang misalnya yang benang yang sebelah kiri, arah 5 aksen ke 3 aksen ini ke arah atas ini, 5-nya di sini bawah, 3 aksennya di sebelah atas, maka kebalikannya yang ini 5 aksen ke 3 aksen itu dari atas ke bawah gitu ya. Iya. Kemudian teman-teman, kata kunci yang terakhir ya, ada 2 ikatan penting pada DNA, yaitu ada namanya ikatan fosfodiester yang berupa ikatan kovalen ya. Di mana fungsinya apa? Membentuk untai polinukleotida. Jadi maksudnya yang ini ya. Jadi ikatan fosfodiester yang mana itu? Yaitu ikatan antara fosfat ini ya. Kemudian dia berikatan dengan karbon ketiga dari nukleotida sebelumnya atau nukleotida yang apa namanya? Nukleotida merupakan bagian dari fosfat itu sendiri. Ya, maka di sini ada 2 ikatan kovalen ya. Ada 2 ikatan kovalen. Ini yang satu, ini nomor 2 misalnya. Di mana keduanya berikatan dengan fosfat, maka disebut 2 ikatan ester ya sebagai ikatan kovalen yang berikatan dengan fosfatnya. Maka lebih dikenal dengan istilah fosfodiester. Apa fungsinya fosfodiester? Yaitu menggabungkan nukleotida yang satu dengan yang lain sehingga terbentuk polinukleotida. Maka dia membentuk satu untai benang panjang, yaitu satu polinukleotida. Sementara yang jenis ikatan kedua, ikatan hidrogen, itu fungsinya membentuk double helixnya. Ya. Semisal DNA ini kayak tangga, maka ikatan fosfodiester itu membentuk apa namanya ini backbone-nya. Ya. Ini backbone yang pertama. Apa istilahnya ya? Ini backbone yang kedua pasangannya ya. Maka tangga ini kaki dari tangga ini ya atau backbone, di mana backbone-nya terdiri atas apa? Terdiri atas fosfat plus gula pentosanya ya. Fosfat plus gula pentosanya ya. Sementara yang basa nitrogen yang saling berpasangan itu membentuk anak tangganya, saling berikatan. Iya. Ini boleh kita sebut anak tangganya.
Anak tangganya ini berupa apa tadi? Basa nitrogen, gitu ya. Maka anak tangga ini berupa basa nitrogen yang dihubungkan oleh apa? Ikatan hidrogen. Sementara yang tadi yang backbone-nya dibentuk oleh ikatan fosfodiester ya. Maka lengkaplah struktur double helix dari DNA yang bersifat antiparalel dan saling, istilahnya ada istilah yang lain boleh ditambahkan ke 6, saling berpasangan atau komplementer. Jadi DNA itu punya dua untai yang saling melengkapi, komplement, saling melengkapi. G dengan C, A dengan T, dan seterusnya. Nah, kita coba jawab soal, teman-teman. Yang pertama, ya, ini sebagai pelengkap saja, ya, keluar di SBMPTN 2016, bisa aja keluar di Utul. Pernyataan yang benar tentang struktur dari dinukleotida untai ganda dari DNA adalah sebagai berikut. Pertama, gugus fosfatnya berikatan dengan atom karbon kelima dari deoksiribosa pertama. Maka pernyataan pertama ini benar, ya. Kalau teman-teman ingat gambar yang tadi, ya. Ini karbon kedua, pertama, kedua, ketiga, keempat, ini 0 tadi di sini, 5-nya di sini, gitu. Maka karbon kelima ini berperan untuk mengikat gugus fosfat. Itu betul ya. Kemudian gugus fosfat terikat atom karbon ketiga dari deoksiribosa kedua. Iya, maka ini juga nanti ada fosfat ini selain berikatan dengan dia mengikat fosfat dari nukleotida yang sama, ya. Ini nukleotida pertama, maksudnya nukleosida yang sama ini. Ini dia karbon ketiganya, ini mengikat basa nitrogen ya. Basa nitrogen, ini satu nukleotida. Sementara karbon ketiganya ini mengikat fosfat dari nukleotida kedua. Ya, maka betul ya. Nomor ketiga. Gugus fosfat terikat atom karbon ketiga dari deoksiribosa kedua. Ya, di sini ada gula dari nukleotida kedua ya. Terus ada basa nitrogennya berulang. Kemudian yang nomor 2, basa nitrogen terikat pada atom karbon pertama dari deoksiribosa. Betul. Gunanya karbon nomor 1 mengikat basa nitrogen. Kemudian yang keempat, basa nitrogen membentuk ikatan hidrogen. Betul ya. Antara guanin dengan sitosin ada 3 ikatan hidrogen. Antara adenin dengan timin hanya 2 ikatan hidrogen. Maka soal ini jawabannya benar semua, error ya. Lanjut. Pada struktur double helix dari DNA, kedua untai basa nitrogen berpasangan dengan ikatan, tadi kata kunci double helix, yaitu ikatan hidrogen. DNA merupakan materi genetik yang diwariskan dari parental, dari induk ke anakan. Pernyataan berikut yang benar ya, terkait DNA kecuali.
Yang salah yang mana? DNA mengandung gula pentosa berupa deoksiribosa sesuai namanya, betul. Kemudian basa adenin dan timin berpasangan dengan 2 ikatan hidrogen, betul. Ikatan hidrogen menghubungkan basa-basa nitrogen, betul. Basa guanin berpasangan dengan sitosin dengan 3 ikatan hidrogen, betul. Utas ganda DNA memiliki polinukleotida komplementer searah dari 5 aksen ketiga. Salah. Kenapa? Berlawanan arah, ya, saling melengkapi, betul ini ya. Ini betul. Keduanya saling komplementer, saling melengkapi, saling menempel. Tapi kedua yang menempel itu berlawanan arah atau istilahnya tadi apa? Anti paralel. Kemudian keluar di UTUL UGM 2016, pada setiap molekul DNA jumlah basa adenin katanya ekuivalen atau sama dengan jumlah basa timin, betul, karena selalu berikatan. Ya, ketika ada adenin, ada timin juga, maka jumlahnya sama dong. Kemudian keempat, basa nitrogen penyusun nukleotida dalam DNA punya jumlah yang sama. Salah. Ya, yang sama itu antara adenin dengan timin, ya, guanin dengan sitosin. Maka jawaban soalnya C, ya. Benar salah. Kemudian diketahui bahwa salah satu rantai DNA tersusun atas 23% adenin, ya, 37% timin, 16% sitosin, dan 24% guanin. Berapakah atau bagaimanakah komposisi basa dalam rantai DNA tersebut? Jadi ini baru diketahui satu rantai, teman-teman. Ditanyakan bagaimana kalau dia 2 untai atau 2 rantai. Maka ini bisa teman-teman lihat dari arah 5 aksen ke 3 aksen, ya. Di sini misalnya ada bahasa apa, urutan bahasa tertentu, ya, A, G, Z, T, T, G, G, dan seterusnya, acak gitu, ya. Maka setelah dihitung ternyata jumlah basa adeninnya ada 37%. Ya. Misalnya kalau ada 100 basa nitrogen A, G, C, 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 dihitung, ya, dari pangkal sampai ujung ada 100 basa A, G, C, C, dan seterusnya, 1, 2, 3 sampai 100, ternyata 37 dari basa tersebut adalah adenin. Maka 37%. Kemudian 23% ya. Kembali dengan siapa tadi itu? Dengan timin, 23%. Kemudian setelah dihitung timinnya yang 37, ya. Kemudian yang sitosin dihitungnya 16%, ya. Sementara yang guanin dihitungnya 24. Maka pertanyaannya, berapakah total komposisi dari masing-masing basa nitrogen? Ini baru hitung satu. Maka kita harus ketahui basa nitrogen komplemennya, pasangannya ini. Gitu. Maka kalau basa adenin di sebelah 23%, sementara pasangannya kan timin di sebelah, ya, membentuk 2 ikatan hidrogen. Setiap ada adenin di basa pertama atau di nukleotida pertama, maka di komplemennya atau polinukleotida pasangannya itu ada timin juga berapa persen? Ya sama. Adenin 23%, timin juga 23%. Timin pasangannya apa di sebelah? Adenin. Maka adenin di sini juga sama, berapa? 37. Kemudian di sini sitosin pasangannya guanin. Karena sitosin 16, maka di sini guanin berapa? Juga 16. Kemudian ini jumlah ikatan hidrogennya maksudnya. Ada 3, ada 2. Kemudian guanin di sebelah 24%, maka sebelah sitosin berapa? Juga 24%. Maka kalau kita hitung, ditanyakan misalnya adeninnya berapa kalau di sini. Adenin yang paling pertama ya. Maka di sebelah ada 23% adenin, ya. Di sini 37. Maka berapa adeninnya? Totalnya ya 23 tambah 37. 60% kan, tapi rata-ratain. Maka dia berapa? 60%
dibagi 2 ya. Maka berapa? 30%. Maka jawabannya langsung yang A. Itu pasti sama ya. Ini yang adenin dengan timin di sini 37 ya. Timin di sebelah juga 23 sama 37 maka sama ya. Maka setiap ada basa adenin, ada basa timin di sebelahnya sebagai pasangannya. Maka pada dasarnya teman-teman cara cepatnya adalah kita tinggal menambahkan jumlah basa yang berpasangan, yaitu adenin plus timin ya. Terus nanti kita rata-ratakan dibagi 2 ya, baru dikali 100%, begitu juga guanin dengan sitosin dibagi 2. Pasangannya dirata-ratain gitu ya. Maka dapatlah masing-masing 30 30 20 20 ya. Karena timin dan adenin memang harus sama jumlahnya ya, begitu juga sitosin dan guanin. Ya demikian untuk sesi video kali ini teman-teman. Kita akan lanjutkan pembahasan soalnya dan materinya di sesi selanjutnya. Terima kasih.